Halo, selamat siang teman-teman. Salam sejahtera dan salam sehat. Kali ini kita kedatangan paket dari Bandung. Oke, kita unboxing dulu ya. Haha. Oke. Bentar ya teman-teman. Oke. Oke. Dan apa ini? Kita sedikit zoom. Oke. Ada apa saja? Oh, masih ada pouch. Terus apa lagi? Pouch. Kita buka. Ya, ini adalah jam Seiko Alba tipe chronograph, yaitu AM3853. Lagi di boxnya garansi, dan ini adalah jam tangannya. Oke, jam tangan chrono. Wow, keren bener nih. Keren. Oke, jadi ini adalah Seiko Alba ya. Seiko Alba, sedikit saya jelaskan sejarahnya bahwa sebentar ya teman-teman. Seiko Alba ini adalah anak perusahaan dari Seiko, atau ya sub brand ya. Sub brand ini ada banyak yang saya tahu, tapi mereka itu tidak setara, beda fokus geografi. Jadi ada Pulsar, Alba, dan terus Lorus. Tiga ini masih ada lagi sih kelihatan yang lain-lain, tapi kita fokus ke tiga ini ya. Nah, wow, keren bener sumpah. Oke, tadi posisinya ini di luar dari box karena kelihatannya supaya tidak terbanting-banting ya, karena kalau di dalam ban ini box dia gedak-geduk dibawa sama supir ekspedisi bisa ini, jadi dia mungkin memisahkan ya cukup. Oke, balik ke sejarah tadi. Jadi ada Pulsar, Alba, dan Lorus. Kali ini kita dapat jam Alba tipe chronograph ya. Udah ada 100 meter water resist lagi. Wow, keren bener sumpah. Ini kayaknya blessing in disguise dengan harga yang relatif murah. Oke, jadi kalau Alba itu adalah sebenarnya di-acquire oleh Seiko di tahun 78 ya, kira-kira 78. Terus Seiko Alba ini untuk di Asia dan Timur Tengah cukup kuat konsumernya. Jadi mereka menyasar nampaknya yang lebih segmen muda dan lebih Spartan gitu ya. Tidak, ya mungkin kalau dibilang refine ya sama-sama refine ya, karena setahu saya Alba ini bagus ya, bukan yang abal-abal ya, tapi dia memang punya reputasi karena dulu Seiko ketika merekrut dan mengacquire si Alba ini, mereka menggunakan desainer yang kuat, yaitu Giorgetto Giugiaro. Kalau teman-teman kenal siapa beliau adalah seorang desainer hebat yang mendesain banyak produk-produk besar ya, seperti mobil, Volkswagen, dan banyak sekali. Desainernya terkenal lah, dia
era-era 80-an itu, dan memang desainernya karyanya mendunia untuk mendesain produk. Nah, jadi kalau Lorus dan Pulsar sendiri cukup unik. Oh, ini sudah jamnya sudah pas waktunya, tapi tanggalannya masih belum ya. Sembari saya ceritakan sejarah, kita amatin juga ya jamnya ini. Nah, jadi Pulsar itu punya Hamilton yang bagian digitalnya, dan cukup terkenal sih. Akhir 70-an itu di acquire juga oleh Seiko dan menjadi fokus geografi Amerika dan Eropa ya. Sedangkan Lorus itu untuk Amerika gitu, Amerika Selatan dan Amerika Utara, tapi mungkin lebih ke Amerika Selatan ya. Jadi pada era modern ini ya, ketiga sister brand ini atau anaknya si Seiko itu masing-masing jalan gitu ya. Tapi yang saya bayangkan secara movement atau kaliber atau mesinnya, mereka dapat mengakses informasi dan teknologi Seiko gitu. Jadi kayak semacam prototipenya itu dicoba di sister brand ini dan di refine lagi di Seiko gitu. Bayangan saya sih gitu ya. Ya, monggo koreksi saja. Refine itu refine movement atau refine casingnya itu ya, dan strap. Jadi itu yang bisa saya ceritakan di awal tentang sejarahnya. Nah, kenapa saya memilih ini? Jadi kalau teman-teman perhatikan, ini desainnya dimiliki oleh Seiko dan Pulsar untuk aviation military gitu ya. Sejarah aviasi tidak bisa lepas juga dari alat ukur Seiko ini gitu. Jadi Seiko Instrument pakai Pulsar dan Seiko sendiri untuk Royal Air Force, di mana sejarahnya tahun 80-an ketika Perang Dingin, Seiko generasi pertama yang 7A28 itu dipakai sama British Royal Air Force untuk Perang Dingin dan juga Malvinas. Dan sudah itu yang generasi kedua di tahun 90-an. Nah, desainnya udah mirip seperti ini, tapi dia bukan 7A28 tapi 7T27 kalau nggak salah, sudah non jeweled ya. Sementara yang 7A28 atau Speedmaster itu bagus sekali. Nah, lalu untuk cost effectiveness mereka pakai yang generasi 1 Pulsar yang mirip seperti ini tapi lebih kecil ya. Dia case diameternya 40, lalu hurufnya numerik Arabiknya ini kecil, dan mesinnya juga non jeweled. Sudah 7T92 kalau tidak salah, setara ya. Nah, lalu generasi 2 Pulsar itu yang mirip dengan ini sudah VD53 ya engine-nya. Nah, ini VD57 setahu saya. Hanya ini ya bahasanya mereka new rough chronograph itu dimensinya sudah 42, look to looknya dimensi 42 ini ya, diameter sampai sini saya pikir. Terus look to looknya ini 49 48 sekian ya, 49. Nah, ini bagus sekali ya, udah ada crown guardnya malah, wah keren nih. Sudah ada crown guard atau pelindung crown. Terus ini yang saya tahu 22 mm bukan 20 mm, jadi sudah ada lebih besar ya pergelangan tangannya. Tapi yang saya suka dia curvy ini ya, looknya ini, jadi menyesuaikan tipe kontur lengan, jadi dia udah ergonomik gitu.
Nah, kalau saya lihat ini bahasanya Lumi Bright ya. Lumi Bright, uh, Luminova Bright. Jadi udah standar Seiko. Terus dia punya engine VD57. Ini baterainya bisa Renata 371 atau SRW ya. Saya lupa SRW berapa gitu ya, tapi yang setara itulah ya. Nah, terus ini keren ya. 60 klik. Terus jarum jam dan menitnya lurus, yang detik juga lurus. Saya lihat. Wait, di situ tidak ya. Coba di 30 detik. Oke, lumayan bagus. Dan ini stop timernya atau stopwatch yang ini split second, ini juga split. Nah, coba kita lihat. Oke, kita mulai dari titik 0 ya. Tek. Start, stop, start. Nah, yang di bagian bawah dia turun split second ya. Oke, coba kita lihat 1 menit apakah dia langsung ketiga yang per menit sub second ya. Belum putar sampai 1 menit. Coba kita lihat. Dengan jalanin ini sih otomatis baterai ini cepat habis ya, tapi apa-apa, ini kita harus buktikan dulu ya. Yang ini sudah jalan ke 1 menit. Very cool ya, udah 1 ya. Di counter menitnya sudah 1. Oke, stop. Terus kita reset. Oke, 0 semua ya rekan-rekan, ke titik 0 kembali, resetnya bagus. Oke, sekarang kita coba atur waktunya. Sekarang tanggal 24 jam sih sudah benar ya. Coba 21, 22, 23, 24. Kalau waktu sekarang pukul 1.20 ya, oke lah, nanti kita rapikan ya. 1.20. Oke, kita coba sekalian aja ya. Dan ini bisa hacking ya teman-teman, rekan-rekan, ini bisa di hacking, jadi buat mission timer bisa ya. Oke, coba kita lihat. Oke, kita hack, kita mundurin dikit waktunya. Oke, jalanin lagi. Coba kita lihat. Bentar ya. Wow, bagus sekali ya, legible dial gitu, numerical ininya. Oke, terus dot-dotnya juga bagus. Saya belum coba dark area, kalau di kegelapan seperti apa. Tapi saya pikir sih ini ya di bawah Seiko sedikit ya, lebih bright ya. Ya, meskipun efektif, tapi saya pikir ya mirip-mirip tapi dalam pas.
Oke, waktunya sudah tepat, tanggal sudah tepat. Terus masih ada ininya, kita cabut dulu. Nice job. Ini salah satu jam Alba yang paling bagus saya lihat. Seiko Alba pulsar lurus. Oke, Alba water resist AM 385 AM 3853X1. Oke, keren benar, sumpah ini keren benar. Dengan harga segini saya pikir ini good buy ya, pembelian yang baik. Oke, terus kita lihat lagi mengenai strapnya sih biasa saja ya. Ini kanvas tapi sudah ada letternya, tapi terlalu tipis ya. Tapi saya pikir masih ya standar lah ya, kita nggak bisa berharap banyak. Strapnya ini buat persyaratan minimum juga bagus. Oh, ini mati tuh strapnya yang di sebelah sini, kunci. Oke, ini di British Rough itu di pulsar ada tipe seperti ini sama persis. Namanya PMX, saya lupa 3571X gitu ya. PM3571X1, dia sama persis. Jadi nampaknya ini satu produksi sama punya antara Alba, Pulsar. Dan karena Pulsar di Eropa dan Amerika sudah bubar tahun 2020, nampaknya ya nggak tahu ya, terimbas COVID kali ya. Jadi factory production yang kecil kena imbas, jadi mereka sekarang diganti oleh Lorus. Jadi hanya ada Lorus dan Alba untuk produsen ini. Nah, saya dengar sih tahun 2022 Pulsar sudah total stop ya. Nah, di sini kita bisa lihat stainless steel. Nah, ini dia. Nah, ini logo wave-nya Seiko yang dipakai sama Alba. Pulsar pun juga logo wave-nya sama ya. Nah, ini VD57. VD57 ini jadi punya Seiko Hattori ya. Seiko Instrument punya Hattori ya, lumayan bagus sih, standar Seiko punya gitu. Nah, itu tadi bahwa Alba punya akses tersendiri untuk bisa mempunyai Seiko Instrument. Terus jadi ini sama dengan punya Pulsar British Rough, tapi Pulsar itu yang versi 40 mm dan ini yang 40 dan ini yang 42 diameter ya. Jadi bedanya itu ya, bedanya setahu saya di dalamnya ada tulisan Pulsar chronograph 100 meter. Kalau ini menggunakan istilah 10 bar, lalu ada tulisan L atau luminovanya gitu ya. Sementara ini 4 digit, ada chronograph, water resist 10 bar. Ya sebenarnya water resist sudah cukup, tapi ya 10 bar ya, jadi kenapa 4 digit gitu ya. Tapi oke lah, itu proprietary-nya mereka, hak mereka gitu ya. Sementara si Pulsar British Rough tahu saya hanya 3 digit gitu ke bawah, 3 baris bukan 3 digit gitu. Jadi itu. Terus ini warnanya Bead Blast, dipakai Bead Blast, cukup bagus, atau satin ya, silver satin, jadi dia tidak glossy, jadi bagus sekali. Dialnya ini sangat legible, yang saya sangat suka. Terus saya pikir itu ya, tadi kita sudah coba semua secara garis besar. Nah, saya ingin pakai strap yang aslinya, bawaannya, bukan bawaan tapi punya passingnya. Oke, sementara itu dulu teman-teman. Terima kasih, selamat siang.